Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syamsia dengan NIM 12130301129 dari kelas 1 NC semester 3. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama mengenai materi kelompok saya yang telah dipresentasikan sebelumnya, yaitu tentang demokrasi, dan salah satu materi dari pertemuan 1 sampai 7 saya mengambil materi pertemuan ke-6 mengenai negara autokrasi dan demokrasi modern untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara. Langsung saja, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu negara autokrasi dan demokrasi modern. Negara autokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan kekuasaan tunggal. Nah, adapun indikator negara autokrasi modern itu yang pertama menganut sistem satu partai atau partai tunggal, di mana sistem ini membatasi pihak lain yang dianggap bisa menjadi kompetitor. Sistem ini mirip oligarki, tetapi pelaksanaannya berbeda karena oligarki lebih kepada sekelompok orang. Nah, sistem ini merupakan pertengahan antara oligarki dan monarki. Nah, indikator negara autokrasi yang kedua yaitu menghimpun kekuasaan sebesar-besarnya pada tangan negara. Karena negara ini membutuhkan power sebanyak mungkin dan harus merasa paling berkuasa untuk mempertahankan posisi mereka yang memegang kendali sebuah negara. Indikator sistem autokrasi yang ketiga yaitu organisme yang dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Lalu pada sistem autokrasi ini penentuan wakil rakyatnya masih dominan pada penguasa dan dominan eksekutif. Contoh negara yang menganut sistem autokrasi yaitu ada fasisme Italia, Nazisme Jerman, dan komunisme Uni Soviet. Selanjutnya ada demokrasi modern. Demokrasi modern merupakan kebalikan dari autokrasi. Adapun indikator demokrasi modern itu yang pertama menganut sistem multipartai, lalu penyelenggaraan kekuasaannya ada pada rakyat. Dan negara demokrasi modern itu merupakan kumpulan atau kesatuan daripada individu, dalam arti bahwa individu itu mempunyai peranan yang pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kesejahteraan, kebahagiaan serta kesentasaan negara. Lalu rakyat itu memiliki kendali penentuan wakil penuh dan undang-undang di negara tersebut itu dominan. Contohnya negara yang menganut sistem demokrasi itu negara Indonesia. Selanjutnya, materi yang kedua saya akan membahas materi yang sebelumnya dipresentasikan oleh kelompok saya mengenai demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan ini mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta untuk turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Adapun jika kita mengambil salah satu pengertian dari para ahli, demokrasi menurut Aristoteles merupakan prinsip demokrasi adalah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasan, setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Nah, selanjutnya adapun perkembangan dari demokrasi sendiri itu terbagi ke dalam beberapa masa. Yang pertama ada demokrasi pada zaman Yunani kuno, yang kedua ada demokrasi pada era modern yang terdiri dari demokrasi di Eropa, demokrasi pada abad ke-20, demokrasi pasca Perang Dingin, dan demokrasi pada abad ke-21. Ada demokrasi di negara non-demokrasi. Pemerintahannya itu tidak demokratis dan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada otoritarianisme, ada totalitarianisme, dan yang terakhir ada kediktatoran. Lalu selanjutnya ada demokrasi di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi sejak awal berdirinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dalam proses kerjanya, Presiden bertanggung jawab kepada MPR, dan MPR ini merupakan badan yang dipilih oleh rakyat. Dalam hal ini berarti pemegang kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat, karena pemimpinnya sendiri itu dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Adapun perkembangan demokrasi di Indonesia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada demokrasi pemerintahan pada masa revolusi kemerdekaan. Yang kedua ada demokrasi parlementer. Yang ketiga ada demokrasi terpimpin. Dan yang keempat ada demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru.
Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.